Ya, pulang sendiri lagi deh. Bentar. Tadi Kak Olin hubungin aku. Oh, ada link dari Kak Olin. Pesennya singkat doang, tapi katanya aku harus rajin belajar untuk persiapan ujian. Hmm, mending lah masih ada kabar dari Kak Olin. Wah, Kak Olin tahu bener deh apa yang kubutuhkan. Kalau lagi musim ujian kayak gini, aku sering nggak mood kalau belajar. Tapi bukan karena nggak mood juga sih sebenarnya. Mungkin aku hanya belum menemukan cara belajar yang tepat. Aku harus semangat. Nah, teman-teman, seperti apa yang udah kita ketahui, kita mesti kenal dengan diri kita. Secara umum ada 3 gaya belajar utama. Yang mana nih yang jadi gaya belajar kita? 1. Visual. Belajar dengan cara melihat. Yang pegang peranan penting dalam cara belajar ini adalah penglihatan atau visual. Anak akan cepat nangkep, cepat ngerti kalau lihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Belajarnya pun akan lebih cepat dengan ilustrasi gambar atau multimedia. Kedua, auditori atau belajar dengan cara mendengar. Yang pegang peranan penting dalam cara belajar ini adalah alat pendengaran atau auditori. Anak akan belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Belajarnya pun akan lebih cepat dengan pakai musik, merekam pelajaran atau diskusi. 3. Kinestetik. Belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Yang pegang peranan penting dalam cara belajar ini adalah belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan atau kinestetik. Siswa yang bergaya belajar ini belajarnya melalui gerak dan sentuhan. Belajar akan lebih menyenangkan jika mengeksplorasi lingkungannya. Contohnya, ajak dia baca sambil menggunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Kemudian mengunyah permen saat belajar. Dan masih banyak cara lain yang membuat mereka bergerak sambil belajar. Ayat penting yang kita bahas hari ini adalah dari Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, ayat ini mengingatkan kita kalau kita perlu sungguh-sungguh mengenal Allah. Dan karenanya kita akan mengenal diri kita lebih baik lagi. Mengapa? Alasannya sederhana. Karena Tuhan yang nyiptain kita, Tuhan yang lebih tahu diri kita. Bahkan Tuhan punya rencana dan rancangan yang terbaik bagi kita semua. Semakin kita kenal Allah kita, semakin
mudah pula kita mengenal diri kita sendiri. Nah, sebelum kita berpisah, ada pesan singkat nih dari Kak Olin via video call. Yuk kita jadi anak Tuhan yang bertanggung jawab dalam pelajaran di sekolah. Jangan lupa ya, Rek.